Dasar Negara Muhammad Yamin. Saya Lisa sebagai Muhammad Hatta, dan rekan saya Giovanni Demetri Manik berperan sebagai wakil dari Jepang. Saya Kesha Purba sebagai Maramis. Saya Akbar sebagai Rajiman. Saya Nugra sebagai Suepomo. Saya Miko sebagai Muhammad. Saya Agnes Purba sebagai perwakilan dari Indonesia. Saya Girano Damari berperan sebagai Insinyur Soekarno. Sekian video perkenalan kami. Yuk saksiin. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu karena merasa keberadaannya terancam. Maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, terbentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chochakai 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumaki Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyo-Diningrat dilantik sebagai ketua dan wakilnya adalah Ichiban Ngase dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan Dasar Negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Choasingi atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan anggota BPUPKI yang berjumlah 97 orang. Rajiman, Ichiban Ngase, Suroso, dan para anggota untuk duduk di tempat sidang yang telah disediakan. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah hadir di sidang ini. Saya selaku Rajiman, pemimpin ketua sidang ini, dan di sebelah kanan saya ada wakil dari Jepang dan wakil dari Indonesia. Sidang pertama ini akan kita bahas dengan materi rumusan tentang dasar negara. Selanjutnya dipersilakan kepada saudara-saudara sekalian untuk memberikan ide atau gagasan dalam sidang perumusan dasar negara di negara ini. Izin ketua. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah memberi saya waktu memberikan pidato yang singkat ini. Saya ingin menyampaikan tentang dasar negara. Adapun dasar negara yang saya sampaikan adalah yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan demikian? Hidup dari pondasi dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa ini kita peduli pada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa ini pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama. Hal ini mencerminkan pada sikap peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini rakyat yang suka dengan kebersamaan, hingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Jadi persilakan untuk anggota yang lain untuk memberikan gagasannya. Izin ketua. Terima kasih kepada ketua dan wakil ketua. Mengizinkan saya memberikan gagasan saya, saudara-saudara sekalian. Di sini saya akan memberikan pandangan saya tentang dasar negara. Pandangan saya tentang dasar negara adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan kepada anggota lain untuk menyampaikan ide atau gagasannya tentang dasar negara. Izin ketua. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulnya ada 5, saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, ternyata tidak tepat di sini, karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang pemain kita ahli bahasa. Akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila, yang artinya panca artinya 5 dan sila artinya ajas atau dasar di atas kelima dasar. Itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.
Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh keras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi satu, maka dinamakan sosionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Ketua? Apakah usulan Pancasila atau Trisila tadi dapat diterima? Baiklah, kepada para anggota hadirin sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang diberikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Izin Ketua, saya selaku perwakilan dari para anggota setuju dengan nama Pancasila yang disahkan oleh Bapak Soekarno tadi. Terima kasih. Baiklah, ternyata para anggota menyetujui pemberian nama dasar negara yang diusulkan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diusulkan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibangase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang para hadirin yang ada di sini. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai akhir dan saya menyimak juga poin-poin hadirin berikan yang saya sampaikan kalau saya itu setuju dengan hasil rumusan tersebut yang telah disampaikan oleh para hadirin dan selanjutnya akan dipertegas oleh ketua yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada Mr. Ichibangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama-nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara, Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 dengan ketua yaitu Insinyur Soekarno, oleh Panitia 9 dengan ketua Insinyur Soekarno yang anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, Mr. Maramis, Ahmad Subarjo, Abdul Kahar, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusna. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat di dalam Piagam Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Karakter pada tanggal 10 Juli tahun 1945 atau 1 bulan sebelum dibacakannya teks proklamasi. Diadakanlah sidang kedua oleh BPUPKI. Setelah BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Mei 1945 dan dilantik pada tanggal 8 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 September 1944 dan pada tanggal 29 Mei 1945 Suroso. Benar Maramis, walaupun hasil sidang 1 yang lalu, Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno telah merumuskan dasar negara, kita harus tetap membuat keputusan akhir. Ya Suroso, seperti pada usulan Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, bagaimana isinya Muhammad Yamin? Ya begini, 1 kebangsaan, 2 perikemanusiaan, 3 periketuhanan, 4 perikerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo merumuskan konsep dasar negara pada 13 Mei 1945. Benar Muhammad Yamin, saya mensusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya sebagai 1 nasionalisme, 2 internasionalisme, 3 mufakat dan demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan dan berkebudayaan.
Baiklah, sebelum memulai sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil perancangan Undang-Undang Dasar yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu, Soekarno. Tentu panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Perumusan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Benar, lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia pengalus bahasa. Perancang undang-undang telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Sekarang, bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melewati banyaknya perbincangan, akhirnya kita telah selesai merancang hukum dasar negara beserta pembukanya. Setelah itu, biarkan Jepang yang meneruskannya.